Halo semuanya, kita dari kelompok 12. Aku Graciela. Dan aku Maura. Di video kali ini kita bakal bahas topik yang serius tapi super penting nih buat anak akuntansi. Nah benar banget nih, nah di kasus ini kita bakal ngebedah kasus nyata dari PT Perkebunan Nusantara 11 atau biasanya disebutnya PTPN 11. Nah ternyata di PTPN 11 ini pernah ada kegagalan audit internal yang dampaknya itu bikin rugi negara bahkan sampai ratusan miliar loh. Ih, ngeri banget kan? Yuk langsung kita bahas. Yuk. Oke, jadi kasus ini itu bermula dari proyek modernisasi pabrik gula Jatiroto yang ada di Jawa Timur. Nah, di pabrik ini itu ada pengadaan mesin giling 6 roll mill di antara tahun 2015 sampai 2016. Masalahnya di mana? Masalahnya itu ada di rekayasa tender. Bayangin, direksi saat itu bahkan ketahuan ketemu pihak swasta sebelum lelang dan bahkan dapat fasilitas jalan-jalan ke Thailand. Melanggar etika banget kan? Akibatnya itu fatal banget, negara rugi sekitar 15 miliar di kasus awal. Dan kalau dihitung-hitung sampai proyek yang mangkrak, kerugiannya itu disinyalir bisa sampai ratusan miliar rupiah loh teman-teman. Pertanyaannya, kemana audit internal saat itu? Kok hal sebesar ini bisa lolos sih? Nah, di sini kita akan bahas tentang three lines of defense yang ada di audit internal. UAI atau unit audit internal itu seharusnya jadi pokok pertahanan kedua seperti yang bisa teman-teman lihat di grafis ini. Tapi di kasus PTPN 11 ini UAI gagal total. Mereka gagal mendeteksi red flags atau tanda-tanda kecurangan yang sebenarnya itu kelihatan jelas, tapi mereka nggak lihat, kayak contohnya markup harga dan lain-lain. Betul banget, ada dua kegagalan utama di sini. Yang pertama, kegagalan audit operasional. Jadi UAI itu nggak melakukan cek fisik ke lapangan. Jadinya laporan di kertas tulisannya sih beres. Padahal aslinya spesifikasi mesin itu nggak sesuai kontrak. Yang kedua, hilangnya independensi. Karena manajemen puncak alias direksinya sendiri nih yang terlibat, auditor internal jadi ya nggak berani lapor karena mereka ada di bawah tekanan struktural. Terus dari kasus ini apa sih yang bisa dirubah? Yang pasti UAI-nya itu harus berubah ya. Gimana cara ngerubahnya? Yang pertama, audit internal itu harus menerapkan risk-based auditing. Nggak cuma berharap sama program audit rutin, tetapi juga harus memfokuskan tenaga ke proyek-proyek besar yang pakai dana-dana besar, kayak contohnya kasus yang tadi kita bahas. Nah, yang kedua itu harus menerapkan early warning system. Misalnya kalau ada vendor yang menang terus-terusan atau kontraknya yang tiba-tiba berubah secara drastis, itu harus segera dilaporkan karena itu bisa jadi tanda-tanda red flags. Yang ketiga, continuous auditing. Bisa loh pakai teknologi untuk mantau proyek secara real time, nggak harus nunggu proyeknya selesai baru diaudit dulu. Dan yang paling penting nih, jalur pelaporan harus independen. Jadi sebagai seorang auditor itu kita harus berani langsung lapor ke Dewan Komisaris tanpa takut dipecat oleh direksi. Jadi kesimpulannya, audit internal itu bukan cuma sebagai pelengkap administrasi aja guys, tapi sebagai mitra strategis untuk jagain aset perusahaan. Nah benar banget, semoga dari kasus PTPN 11 ini kita dapat pelajaran berharga ya, apalagi buat kita-kita semua nih calon auditor di masa depan. Nah sekian ya bedah kasus dari kelompok 12, terima kasih udah nonton. Dadah!